Senang, Bu. Angelina J. Tiara. Senang, Bu. Nah, oke, yang berikutnya Asefendi Ajama. Semangat, Bu. Semangat. Yang berikutnya Ceciliana Inas. Senang, Bu. Nah, Diontus Haliman. Baik, Bu. Baik. Panorarius Nabur. Baik, Bu. Baik. Giri Legaris Janus. Senang, Bu. Buki Katarina Simon. Senang, Bu. Maria Yezelinu. Semangat, Bu. Semangat. Maria Yezelinu. Maria Cecilia Amon. Senang, Bu. Nah, Marco Francis Gerardo. Semangat, Bu. Semangat ya, Marco. Pedro Sion. Gembira, Bu. Gembira. Petrus Chandra Ciharu. Semangat, Bu. Satinas Jar. Senang, Bu. Senang. Livin. Gembira. Scholastica Fail Livin. Gembira, Bu. Oke, gembira. Kaliannya Deyona. Gembira, Bu. Gembira. Oke, Februari Sugadus. Baik, Bu. Pirantus Ciharu. Tidak. Ini keterangannya apa? Apa? Vincentius Pula. Senang, Bu. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Senang, Bu. Saya, Bu. Dari yang di depan dulu. Oke, berpakaian rapi, gunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Yang berikutnya apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Yang berikutnya apa? Tidak berbicara saat guru Oke, menjelaskan. tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Setuju? Setuju. Mendengarkan arahan guru. Mendengarkan arahan guru. Apa lagi? Menjaga kenyamanan pembelajaran. Oke, menjaga kenyamanan pembelajaran. Masuk kelas tepat waktu. Oke, masuk kelas tepat waktu. Oke, jadi tujuan kita mempelajari pembelajaran bilangan berpangkat itu tujuannya, oke? Yang pertama melalui pembelajaran PBL dengan metode diskusi kelompok. Berarti nanti kalian akan dibuatkan dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Diskusi berarti harus bekerja sama. Setuju? Setuju. Peserta didik dapat mengenal bilangan berpangkat. Jadi setelah pembelajaran itu nanti kalian sudah bisa mengenal, sudah bisa membedakan tentang bilangan berpangkat dan bentuknya. Oke? Itu tujuan yang pertama. Yang berikutnya tujuan yang kedua. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Berarti dua tujuan yang harus kita penuhi, yang harus kita laksanakan hari ini. Berarti di akhir pembelajarannya nanti kalian bisa menentukan, bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan dua tujuan itu. Siap? Siap. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk dua kali tepuk lima. Oke, sudah. Sudah semangat? Sudah, Bu. Oke, kira-kira apakah kalian sudah pernah mengenal? Sudah tahu bilangan berpangkat? Sudah. Tadi itu tentang luas dari persegi. Luas dari persegi itu S berpangkat 2. Ini S berpangkat 2. S-nya di sini sebagai bilangan pokok. Kalau misalnya S berpangkat 2 berarti 4 dikali 4, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Ini sama halnya dengan apa? 4 pangkat ke 4. Ini dia berarti 4 pangkat ke 4. 4 pangkat 4. Mari kita sama-sama melihat materi yang disajikan pada slide ini. Di situ kita belajar tentang bilangan berpangkat. Siapa yang bisa memecahkan bilangan berpangkat? Pengertian dari bilangan berpangkat. Anik. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama atau bilangan yang diperoleh dari perkalian bilangan dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Oke,
Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama atau bilangan yang diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri, berarti perkaliannya dengan dirinya sendiri, bukan dengan bilangan yang lain. Bentuk umum dari bilangan berpangkat itu A pangkat N. Dengan A dan N-nya dinamakan diberi nama yang beda-beda. A-nya disebut sebagai apa? Bilangan pokok. Atau kata lain bilangan pokok apa? Basisnya. Terus M-nya disitu dinamakan apa? Bilangan pangkat atau eksponen. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan suatu soal yang berbentuk bilangan berpangkat? Katanya tadi dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Nah sekarang kita perhatikan di rumusnya tadi A berpangkat n. A pangkat n. Berarti A nya disebut sebagai apa tadi? Bilangan pokok dan n-nya sebagai bilangan pangkat. Berarti kalikan angka A ini sebanyak n kali. Kalikan angka A ini sebanyak n kali. Berarti A dikali A dikali A dikali n sebanyak n kali. Berarti berapa saja nilai dari pangkatnya, sebanyak itu juga perkalian bilangan pokoknya. Bisa? Bisa. Yang berikutnya disitu ada contohnya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Dapat kita sederhanakan menjadi bentuk perpangkatannya 7 pangkat 4. Ini bentuk perpangkatannya menjadi 7 pangkat 4. Dengan 7-nya di situ sebagai apa? Bilangan pokok 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 berarti 7-nya itu sebagai bilangan pokok dan 4-nya sebagai apa? Eksponen atau bilangan pangkat. Berikutnya sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat yang pertama itu penjumlahan pada bilangan berpangkat dengan rumusnya A pangkat apa di situ? A pangkat M kali A pangkat N. Penjumlahan bilangan pada perpangkatan. Berarti A pangkat M kali A pangkat N. Bagaimana kalau soalnya seperti itu? Jadi penjabarannya A pangkat A-nya di situ tetap. Bilangan pokoknya karena dia sama berarti ini tetap. Kita pindahkan ke sini A. Yang dirubahnya di situ pangkatnya saja. Oke bisa? Yang dirubahnya di situ pangkatnya saja. Berarti A pangkat N ditambah N. Pangkatnya ini dijumlahkan. A pangkat N ditambah N. Itu kalau perkalian bilangan berpangkat. Sekarang contohnya 2 berpangkat 3 kali 2 berpangkat 2. Apakah bilangan pokoknya di situ sama atau beda? Sama. Bilangan pokoknya sama. Berarti kita pindahkan langsung ke sini. Bilangan pokoknya menjadi 2. Pangkatnya tadi dijumlahkan atau dikurangkan? Dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 2 berpangkat 5. Itu bentuk perpangkatannya. Kalau 2 berpangkat 5, kira-kira bentuk perkaliannya seperti apa? Kalikan angka 2 ini sebanyak berapa kali? 5 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Itu bentuk perkalian. Oke, yang berikutnya pengurangan pada bilangan perpangkatan. A pangkat M bagi A pangkat M. A kali B berpangkat M. Persyaratannya kalau seperti bilangan pokoknya ada 2 seperti ini, berarti semua angka yang ada di bilangan pokok dikalikan dengan pangkatnya. Berarti berapa saja angka yang ada di bilangan pokok? Karena di situ 2 bilangan pokoknya, berarti dikalikan dengan semua dikalikan dengan pangkat M. Bisa? Sekarang kita kalikan satu persatu. A berpangkat M, A pangkat M. A dikali berarti A pangkat M kali dengan B kali M.
B kali M berarti B berpangkat M. Contohnya 2 kali 3 berpangkat 2. Oke, bilangan pokoknya di situ ada berapa? 2, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3. Sekarang katanya kalau modelnya seperti ini berarti kalikan angka bilangan pokoknya dengan pangkatnya. Berarti kita kalikan satu persatu. 2 dikali dengan 2 berarti 2 berpangkat 2. Berpangkat 2 kali 3 berpangkat 2. Yang berikutnya A pangkat M berpangkat M. Jadi kita kalikan bilangan pangkatnya. Sama-sama kita kalikan bilangan pangkatnya yaitu M dan N. Oke, bisa? Ingat kesekiannya? Masih ingat? Pangkat 2, sekalikan semua yang ada di dalam angka yang ada di dalam ini dengan pangkat 2. Berarti 2 dikali 2 berpangkat 2 berpangkat 2 per 3 berpangkat berapa? 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Sekarang kita uji pakai yang tulisan ini. 2 pangkat 7 bagi berarti A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang M. Kita uji dulu dari cara yang pertama. 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 7 kurang 3. 7 kurang 3 berapa? 4. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 4. Sekarang kita jabarkan satu persatu. Kalau hasilnya seperti ini, apakah dia sama dengan penjabarannya seperti ini? 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Berarti kita kalikan satu persatu. Kita kalikan satu persatu. 2 pangkat 7 berarti kalikan angka 2 sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali sudah berapa 2 nya di situ? 6. Berarti tambah satu lagi. 2 dikali 2 dikali 2 1 2 3 4 5 6 7 per 2 pangkat 3. Berarti kalikan angka 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Oh, bagikan bilangan ini. Sekarang kita bagikan antara pembilang dan penyebut. Oke, dari 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Yang pembilangnya di situ yang mana? Pembilang. 2 pangkat 2 pangkat 7. Oke, ini dikatakan pembilangan. Ini dikatakan penyebut. Oke, sampai di sini sudah bisa. Sekarang di 2 pangkat 4. Di 2 pangkat 4. 4 ini waktu bilang ganjil atau benar? 4, angka 4 bilangan ganjil atau benar? Marco gradu. Bilangan ganjil atau benar? Genap, bilangan genap. Oke. Ini 2 pangkat 4 yang merupakan bilangan genap. Pangkatnya ini bilangan genap. Berarti tadi itu syaratnya kalau misalnya bilangan ganjil dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasil perkaliannya dia bernilai genap atau bernilai positif. Bukan bernilai genap, bernilai positif. Sekarang kita uji. 2 pangkat di sini saja. Min 2 pangkat 4. Ini bernilai positif. Genap tadi. Min 2 pangkat 4. Apakah dia ketika kita kalikan, apakah dia harus bernilai positif atau tidak? Sekarang kita uji. Min 2 berarti kalikan
Sekarang kembalikan. Kali lagi min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Apakah dia sama tidak dengan jumlah ini tadi? Hasilnya apakah dia sama tidak? Sekarang kita uji. Min 2 dikali min 2. Min dikali min tadi apa? Positif. Min dikali min positif, berarti ini habis, ini sisanya positif 4. Sekarang kita ambil lagi satunya, kita coret di atasnya. Berarti 4 dikali min 2. Min dikali plus, min dikali negatif, dia hasilnya apa? Negatif. Berarti di sini negatif 8. Masih ada tidak sisanya di sini? Masih, yaitu sisa 1, yaitu min 2 ini sisa 1. Berarti kita kalikan min 8 dikali min 2. Min 8. Min dikali min tadi positif. Berarti min 2 dikali min 8 sama dengan Positif 16. positif 6. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Saya akan bacakan. Dan ingat, nama-nama yang dibacakan berarti harus untuk sesuai dengan nama-nama ini. Oke? Itu sesuai dengan kelompok. Sudah? Oke, ingat bisa bagikan kalian ke dalam kelompok. Mutiara, terus jelimu. Ingat, masing-masing anggota kelompok memberikan nama kelompoknya. Kerja soal yang ada pada LKPD itu yang sudah dibagikan tadi ini. Soal pada LKPD ini sebanyak 3 soal. Cermati baik-baik soalnya. Ingat, cermati baik-baik soalnya. Jadi nanti saya akan memulai. Ada 3 aspek penilaiannya selama proses diskusi yang kalian lakukan. Yang pertama, kemampuan kalian bertanya. Ketika berdiskusi nanti kemampuan bertanya itu dinilai. Yang berikutnya kemampuan presentasinya. Oke, kemampuan presentasi dan kemampuan menjawab. Berarti semua anggota kelompoknya nanti mempunyai baku untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Oke, bisa? Siap? Oke, sekarang kalian kerjakan selama 15 menit. Dikerjakan secara kelompok, dikerja bersama. Oke. Oke, ini kertasnya. Guntingnya ada? Kalimat. Yang kelompok 1 ada guntingnya. Kelompok sampaian ada guntingnya. Yang di belakang ada guntingnya. Oke. Selamat bekerja.
Bukan bahwa ini masuk bisa yang pertama itu mana hasil produksinya? Ada bagiannya soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompoknya pengulangan. Silakan. Selamat siang guru dan teman-teman. Siap. Perhatikan ke depan yang ini jangan berkata. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada Ijen untuk dipraktikkan. Yang pertama, 1. Sediakan sebuah kertas serta sebuah gunting kertas. Oke, sebuah kertas dan sebuah gunting kertas. Gunting kertasnya ada? Ada nanti. 2. Lipatlah kertas itu menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Lipatlah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Menjadi dua bagian yang sama besarnya. Terus guntingkan lipatan pada sumbu simetri lipatnya. Untuk perguntingan pertamanya sudah dilaksanakan. Hasil perguntingan daerah bagian, hasil perguntingannya ada berapa di situ? 2 bagian. Dua bagian. Dua bagian. Oke, perguntingan kedua. Jumlah bagian kertas yang dihasilkan berapa? 4 bagian. 4 bagian. Oke, hasil perguntingannya berapa? Sebanyak berapa? 8 kertas. Oke, hasil perguntingan keduanya adalah 8 kertas. Ya, bentuk perpangkatannya berapa? 2 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Oke, yang sama jawabannya dengan ini. Oke, kita beri aplaus. Selamat siang guru dan teman-teman. Siap. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada kalian untuk menjelaskan. 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Oke, 16 dan hasil dari 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 32. Baik, sama jawabannya. Oke, kita beri aplaus. Nomor terakhir. Selamat siang guru dan teman-teman. Siap. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami persilakan kepada Chelsea untuk menjelaskan. 4 pangkat 7 bagi 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 7 kurang 5 sama dengan 4 kurang 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 15. Oke, sama jawabannya. Sama, Bu. Pembelajaran ini dilakukan dengan metode diskusi dan PBL, metode PBL. Kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada NKPD, bisa menyelesaikan. Terus melaksanakan diskusi kelompok dengan baik. Apa kesimpulan yang kalian ambil dari sini?
sangat menyenangkan karena soal-soal yang ada pada LKPD dapat kami bertanggungjawabkan dengan baik. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana proses pembelajarannya kita berusaha. Buktinya hari ini kalian bisa menyelesaikan soal-soal dan mengikuti arahan yang saya berikan dengan baik. Kita tepuk tangan. Harapannya maju ke depan, kalian tetap seperti ini. Oke, siap? Siap, Bu. Seperti ini dan belajar di rumah, belajar mandiri di rumah. Jadi pembelajaran atau belajar di rumah untuk mencari materi di rumah. Kira-kira apa pembelajaran yang bermakna hari ini? Tentang perpangkatan. Apa lagi? Pembagian. Apa lagi? Pengurangan. Pengurangan. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Perasaannya senang. Terus, apa yang membuatmu tertarik selama pembelajaran berlangsung? Karena dengan kejelasannya. Nah, penjelasannya. Terus proses pembelajarannya juga. Apa lagi? Tidak membosankan. Oke, tidak membosankan. Jadi, tantangan yang saya dapatkan selama pembelajarannya ini tidak ada. Oke, karena proses pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semangat. Oke, terima kasih